قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Ini disyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah kita terutama dalam bulan Ramadan ini nanti mampu mengantarkan kita semuanya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mampu menuntun kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita berbicara puasa, ada yang menurut syariat puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar sampai terbenam matahari. Tetapi di dalam pengertian yang luas, asyam itu adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan diri. Kalau arti puasa dalam arti al-imsak, maka diperintahkan oleh Allah. Al-imsak itu adalah bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tapi sepanjang hidup kita diwajibkan untuk imsak, menahan diri dari hal-hal yang kiranya akan merusak kehidupan kita atau akan menyusahkan kepada kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun siapa saja yang takut akan keagungan Allah, kemudian dia sanggup menahan dirinya di dalam godaan-godaan dalam kehidupan kita yang akan menjerumuskan kita, maka Allah akan memberikan jalan balasan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang tersebut akan dibalas oleh Allah berupa surga yang sangat tinggi dan sangat mulia. Jadi menahan diri dari godaan nafsu terutama itu, kalau kita tidak mampu menahannya, maka dia akan terjerumus dalam kehidupan kesengsaraan, bahkan ketidakbahagiaan dalam kehidupan ini. Berapa banyak dalam kehidupan kita ini orang yang sudah mampu, bahkan orang yang kaya, tapi tidak mampu menahan dirinya untuk menguasai hartanya. Akhirnya kehidupan di dunia saja dia akan mendapatkan kehinaan. Sejarah di dalam Al-Quran banyak sekali menunjukkan Fir'aun. Kurang apa dia? Kurang apa kekayaannya? Tapi karena dia hanya menuruti kehendak nafsunya, sehingga harta yang sudah melimpah-limpah itu masih merasa kurang ajar, sehingga dirinya ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aun
Dia tidak sanggup menahan dirinya dari godaan hartanya. Menurut sejarah itu kan, kekayaannya itu kunci gudangnya itu kalau dibawa 70 ekor onta nggak sanggup. Kunci gudangnya bukan gudangnya. Betapa kekayaannya yang luar biasa itu. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk mensedekahkan sebagian kecil daripada hartanya, dia enggan untuk mengeluarkannya. Akhirnya Al-Quran menjelaskan yang seperti itu ditenggelamkan oleh Allah, bukan sekedar firman dengan hartanya ditenggelamkan oleh Allah. Yang sampai sekarang kemana hartanya dan kemana firman itu, kemana korun itu, korun itu. Karena dia tidak sanggup menahan godaan harta. Memang harta itu tidak di dalam surat Ali Imran yang ke-14, yu'jina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqattarati minal dhahabi wal fiddati wal khayli al-musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu ghafurur rahim. Memang dalam hidup ini Allah memberikan perhiasan. Apa itu? Yang berupa pasangan kita masing-masing, wal banin, dan anak keturunan kita. Jadi anak menjadi cucu, wal qanatir minadz dzahabi, emas, perak, sawah, ladang dan sebagainya. Tetapi ingat, itu hanya perhiasan dunia, dan pada suatu saat Allah tidak mau akan berpisah dengan kita. Berapa banyak orang yang tergelincir dengan harta ini. Nah sekarang Anda lihat di TV, di TV, ada orang yang sudah menghasilkan sebulan 1 miliar, kalau 1,5 miliar masih kurang aja. Sehingga apa? Yang diminum bukan air, sampai minum bensin diminum, karena apa? Hausnya pada harta ini. Sehingga kerugian negara ini, kerugian rakyat mencapai lebih pada 1.700 triliun rupiah. Karena nafsu yang ingin menguasai harta ini. Dunianya ya, karena tidak sanggup menahan dirinya itu, sekarang sudah hartanya tidak bisa dinikmati. Kedudukan yang sekarang belum dicopot juga belum bisa dinikmati. Sekarang kita lihat di dunia tiap hari berlantaikan tikar yang begitu menyesakkan, dada 2 kali 2 meter, bahkan ada yang 1 kali 2 meter di kerangkeng yang seperti itu. Kemana? Tidak bisa. Sudah dihinakan oleh Allah. Dihinakan oleh Allah karena akibat perbuatannya. Karena apa? Dia tidak sanggup menahan dirinya. Jadi ada yang tidak sanggup menahan dirinya karena apa? Karena kekuasaannya Fir'aun. Berapa kekuasaannya pada itu? Mau apa tidak bisa. Tapi saking kuasa ketika melawan dari Nabi Musa, dia mengatakan, ada Rabbukum berkata, aku adalah Tuhan yang lebih daripada Tuhanku. Aku adalah Tuhan. Akhirnya bukan ditenggelamkan di tengah bumi, tapi ditenggelamkan tengah lautan yang sampai sekarang Tuhan mana perginya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam kehidupan ini, marilah kita berusaha sepanjang hidup, bukan hanya puasa menahan diri itu, sepanjang kita hidup juga kita untuk menahan diri daripada hal-hal yang kita akan menghancurkan dirinya, keluarga kita, bahkan menghancurkan bangsa dan negara ini. Maka selama 1 tahun ini kita dilatih selama 1 bulan. Setelah 1 bulan bukan berarti tidak selesai. Justru setelah 1 bulan itu latihan yang intensif, sehingga setelah 1 bulan, 11 bulan yang akan datang kita masih sanggup menahan diri. Kalau nggak berani, banyak yang seperti itu. Nah
kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalaulah anak keturunan Adam ini sudah punya gunung emas, satu gunung emas, nafsunya dia masih butuhkan dua gunung. Dicari dapat dua gunung, dia mencari 3 gunung. Gunungnya bukan sembarang gunung, tapi gunung emas. Dan dia tidak akan puas sebelum dia ditenggelamkan atau dimasukkan ke dalam kubur ini. Dan orang-orang yang sanggup menahan dirinya inilah amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dunianya dia akan dimuliakan oleh Allah, dan di akhiratnya nanti dia sudah disiapkan berupa surga dan neraka. Dunianya dia senang apa? Dimuliakan oleh Allah. Kalau saya jauh-jauh kita puasa menahan diri, nafsu kita makan itu. Ketika buka berpuasa, alangkah indahnya, alangkah nikmatnya berbuka puasa. Walaupun yang kita buka puasa ala kadar air putih saja. Begitu kita menahan nafsu selama 1 hari, kemasukan air setetes air putih saja, rasanya alhamdulillahirobbil alamin. Nikmatnya lain dengan orang yang tidak puasa lain. Orang yang makan sama-sama waktunya buka puasa, yang puasa buka berpuasa, yang tidak berpuasa juga makan seperti itu. Yang dimakan orang yang tidak berpuasa mungkin lebih enak, lebih lezat daripada itu, tapi nikmatnya walaupun yang dimakan diminum orang yang berpuasa ala kadarnya, tapi rasanya luar biasa nikmatnya. Maka juga kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lis-shaimin farhatan indal fitrati wa farhatun indal liqa'a rabbih. Orang yang berpuasa dia akan dapat 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama kebahagiaan dunia, dan yang kedua kebahagiaan kelak di akhirat. Apa kebahagiaan yang pertama? Di dunia ini bukan lebarannya, bukan Idul Fitrinya, tapi setiap hari berbuka puasa mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Lalu begitu masuk air bersedekah, air putih, lalu wakal latihan waruhu, wahabbatal ajru insyaallah. Telah hilang haus, hilang lapar, dan semoga pahala tetap bagi. Tidak ada nikmat itu di dalam ibadah selain daripada puasa ketika kita berbuka puasa. Yang kedua, kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan yang sejati juga. Yang kalau di dunia ini tidak ada kebahagiaan yang sejati, semuanya kebahagiaan semu. Tetapi kalau ingin kebahagiaan sejati yang ada, wa farhatun inda liqa'a rabbih, dan di mana pada suatu saat nanti seorang hamba yang berpuasa diperkenankan oleh Allah untuk bersujud bersikup di hadapannya dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tak bahagia? Seorang hamba yang hina, yang penuh noda dan dosa ini diperkenankan bersikup dan bertemu dengan Allah. Kalau usah bertemu dengan Allah saja, kita seorang pejabat RT ketemu RW ketemu lurah, lurah ketemu, dan selanjutnya apalagi seorang hamba yang hina pada suatu saat nanti diperkenankan bertemu dengan Allah. Siapa yang utama diperkenankan ketemu Allah? Ya lis-shaimin, orang yang puasa diperkenankan bertemu dan bersikup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa kita mengantarkan kita besok bisa bersua bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran puasa yang kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.